Kan sesuai sudah perwakilan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua DPW Dewan Pimpinan Wilayah AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Sumatera Utara beserta pengurus yang mewakili dari DPW. Kemudian yang kami hormati para perwakilan beberapa DPD, dan insya Allah nanti akan masuk beberapa menit lagi teman-teman itu karena ada yang baru pulang bekerja. Kemudian yang saya hormati di sini Pak Dr. Haikal Amal. Assalamualaikum Pak. Oke. Kasih ya, Kam. Kemudian yang saya hormati Ibu Lia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin melaporkan terlebih dahulu kepada Pak Ali, ke Pak Haikal dan Bu Lia sebelum masuk kepada beberapa kegiatan, bahwa perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Nasution, saya Bendahara DPW AKPAI Sumatera Utara, dan di sini juga sudah hadir tadi ada Sekretaris tadi juga sudah masuk. Ini saya lihat mungkin ada masalah non teknis. Beliau tadi sudah masuk, Sekretaris DPW. Kemudian juga ada di sini teman-teman dari berbagai daerah. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait tentang wacana perumahan untuk guru AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Kami, Bapak dan Ibu, saya yang diberi amanah oleh Pak Ali, kami telah mendata, tapi data ini adalah data dalam bentuk versi Google Form. Jadi datanya sudah ada, yang masuk itu, bentar Bapak dan Ibu ya, saya cek kembali, ada sekitar, tadi kalau tidak salah jumlahnya sebanyak 289 data malam hari ini yang mengisi Google Form itu ada 289, itu berasal dari berbagai daerah. Mungkin nanti akan kami laporkan kepada Pak Haikal, Bu Lia, dan Pak Ali, daerah-daerah mana saja itu, tapi yang jelas Deli Serdang, Medan, Binjai, kemudian ada dari Labuan Batu, dan Tebing, dan lain sebagainya. Serdang Berdagi, Pak. Iya, mohon maaf. Dari Serdang Berdagi juga paling aktif untuk kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti terkait bagaimana pengantar dari DPW kami harapkan dari Pak Ali, dan kemudian yang kedua nanti dari Pak Ekal atau Bu Lia terkait bagaimana ini kan bentuknya penawaran ya. Jadi kita sangat berharap sekali pada malam hari ini bagaimana bentuk penawaran yang ditawarkan oleh dari pihak apakah PUPR, apakah dari pihak pengembang, atau juga dari Pak Haikal yang selama ini sangat mensupport lah kegiatan-kegiatan AKPAI. Jadi kami nanti sangat berharap sekali ada gambaran-gambaran bagaimana penawaran dari pihak pengembang dan dari Bapak dan Ibu sekalian. Lalu nanti berikutnya mungkin kita akan ada tanya jawab dari teman-teman. Nah, dari situ nanti kita mungkin akan mengumpulkan bahan-bahan hasil pembicaraan kita untuk kita tindak lanjuti nanti di pertemuan pertemuan berikutnya yang mungkin kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Saya mohon bantuan dari Bu Eli untuk sebagai notulen, Bu, terkait nanti poin-poin penting dari pihak mitra. Saya kira itu saja pengantar dari saya sebagai host dan mewakili dari moderator. Selanjutnya kami mohonkan
kepada Pak Ali untuk memberikan pengantar mewakili DPW. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Billah, wabarakatuh. terima kasih Pak Taufik. Sebagai benda laporan singkat ya untuk Ibu Lia dan Pak Haikal. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi program ini ke depan. Bu Lia dan Pak Haikal, ini perlu kami sampaikan, AKPA ini sudah ada di 23 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Nah, kita sudah terbentuk di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sebentar, Kabura ya Pak. Baik Pak. Ya. Dan kita berdiri di Sumatera Utara sudah tahun 2008. Jadi saya diamanahkan kawan-kawan sudah 2 periode ini. Insya Allah nanti pada bulan Oktober kita kongres keempat di Padang. Anggota kita pun sudah ribuan dari beberapa daerah, kabupaten, kota di Sumatera Utara. Itu gambaran umum lah. 2000 Pak. Ada Yang aktif 2000 KTA. aktif 2000 yang terdaftar secara administrasi keorganisasian. Sekitar 2000. Itu gambaran umum. Yang kedua, AKPA ini sudah banyak berkiprah dalam upaya advokasi guru-guru agama, melaksanakan berbagai program ya mensejahterakan guru agama, termasuk inilah program yang akan kita bicarakan malam ini. Nah, teknisnya nanti kita bicarakan secara detail. Ini sengaja kita terbuka untuk semua guru-guru agama, terutama yang sudah mendaftar sama Pak Taufik, supaya mereka juga tahu, bisa mereka langsung berkomunikasi, berdiskusi dengan Ibu Lia dan Pak Hikal. AKPAI hanya memfasilitasi, kemudian menjadikan ini program unggulan, termasuk kalau jadi nanti seperti yang di DKI Jakarta. DKI Jakarta, DPW DKI sudah buat program yang seperti ini. Dan itu juga sudah terbentuk di semua provinsi, di seluruh Indonesia, 33 provinsi. Berarti Medan yang belakangan ya Pak? Hah? Medan yang belakangan. Medan juga sudah ada. Oh sudah ada. Tinggal pelantikan Bu, tinggal pelantikan. Dan alhamdulillah ketua kita Pak Dr. Marbawi sekarang direkrut sama Jokowi sebagai anggota tim apa Kabit, itu? Kabit BPIP, Badan apa? Ideologi Pancasila. BPIP. BPIP. Ya, BPIP. Ya, BPIP. Cari ke BPIP sebagai bentuk ya, kepercayaan kepada AKPAI juga itu. Jadi kami berharap Bu Lia sama Pak Haikal menjelaskan sedetil-detilnya program ini. Karena kita sudah katakan kepada guru-guru agama, ini program dari PUPR. Saya tanya Pak Haikal juga sama, bahasanya ini program PUPR. Nanti bisa kita buka dengan dialog lah. Kami menguji. Dan ini kebetulan ini mengikuti Zoom kita malam ini. Terima kasih Bu Lia, nanti Bu Lia jelaskan. Semua DPD kita hampir 50% aktif semua itu, apalagi yang di Serdang Bedagi. Deli Serdang. Pak Taufik ini ketua DPD Deli Serdang. Ya, yang Pak. aktif, termasuk yang di Labuan Batu Indo. Kabura ya Pak? Ya, jadi alhamdulillah AKPA ini memang aktif lah dari kegiatan dan organisasi. Sudah aja Bu Lia, Pak Hikal, terima kasih, mudah-mudahan ini program ini berjalan dan guru-guru agama terayomi untuk mendapatkan rumah murah dari pemerintah. Itu saja. Terima kasih Pak Hikal, Pak Taufik, Ibu Lia dan kawan-kawan DPD. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, mohon izin berhubung di sini azan, kita apa dulu skor ya Bapak Ibu sambil azan selesai. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Dempuan itu super aktif.
Nah, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. gelap, nggak ada terang kamarnya. Ya Allah. Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan, ajan sudah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sengaja memang siap maghrib agar waktu kita bisa agak lebih panjang. Karena kami khawatir kalau nanti kita buat siap isya, nanti teman-teman masuknya agak malam. Selamat bergabung. Di sini juga sudah hadir dari Ketua DPD Akpai Padang Sidimpuan, Ibu Mulkis. Selamat bergabung dan selamat menjadi masuk calon penilai angka kredit di Direktorat Kementerian Agama Jakarta. Kita doakan semoga Bu Mulkis nanti bisa lulus di di sesi berikutnya untuk menjadi penilai angka kredit di Jakarta.
Kemudian juga mewakili dari DPD Deli Serdang sudah ada Ibu Dr. Agustinawati. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu dan ruang ini kepada Pak Haikal atau Bu Lia. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, saya dulu ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati para pengurus Asosiasi Guru Guru Pendidikan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, Pak. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Memang nanti singkatannya harus dirubah nih Pak. Payah kali nyari ininya nih kan. Kalau kolahnya jadi ke apa dia gitu. Pakai mat Pak. Akpai. Pakai mat. Ya. Akpai gitu ya. Ya baru dapat dia Pak kalau pakai. I-nya 2. Ya. Bersyukur kita pada pertemuan malam ini, Bapak Ibu yang saya hormati, para senior, para guru. Sebenarnya konsep ini baiti jannati, rumahku surgaku. Artinya kita ingin selaku mu'alim itu kita punya dasar, artinya secara dakwah, tapi kita punya basic need, kebutuhan dasar itu rumah. Makanya kemarin saya diskusi dengan Bu Lia, kebetulan Bu Lia ini dulu pernah tempat konsultan rumah saya lah waktu itu, walaupun nggak jadi ngedil waktu itu. Kebetulan Bu Lia ini pasarnya bangsa pasar menengah ke atas. Jadi saya bilang, Bu, bisa turun kelas saya, Bu, dengan Ibu. Saya bilang, itu untuk di rumah disubsidi. Oh, boleh, Pak, katanya kan. Jadi, Bu Lia, kita ajaklah join. Sebelumnya, kita kerjasama dengan Koperasi dan PUPR. Ini nanti akan kita bicarakan nanti teknisnya kerjasamanya lagi ketika nanti kita sudah dapat data. Bapak Ibu yang saya hormati, data itu pertama apakah memang layak untuk mendapat perumahan atau tidak. Setelah itu kita baru mengarah kepada ready stock rumah yang ada atau rencana kita buka akpai residen. Itu perlu nanti kita sepakati bersama. Namun yang paling penting ini nanti Bu Lia akan menjelaskan apa-apa saja persyaratannya dan apa-apa yang harus dilengkapi karena kegiatan ini termasuk termasuk cukup handal lah. Bahasa saya sudah dengan Bu Lia ini sudah minta diskon habis lah. Setelah ini saya angkat tangan nih Pak Ekal, nggak ada lagi anggaran semacam ini, angka semacam ini. Kebetulan pada saat ini Bu Lia lagi ikut dengan developer yang di Perwira Residen Bu? Yang Patriot Residen yang di depan Kodam ya, rumah mewah yang harga 1,2 mil ya. Ya, jadi saya bilang ini bantu Bu, bagaimana ya artinya kadang-kadang gini loh Pak, katanya nanti dikejar-kejar. Ini udah saya bilang begini Bu, saya lah pokok yang menyabar-nyabarkan Ibu dengan yang 1,7 ya, ini umat nih Bu, ini guru-guru saya bilang ya. Artinya harus dilihat ke depannya gitu. Karena kalau nggak kita, siapa lagi yang mengembangkan kita, saya bilang gitu. Jadi ini nanti Bu Lia jelaskan saja nanti langkah-langkahnya apa, termasuk juga kalau bisa sudah ada BI checking dulu terhadap para anggota dan bisa saja nanti yang dari Labura dan lain kalau memang persyaratannya untuk rumah di Medan katakan di Deli Serdang atau ya itu kita serahkan. Jadi teknis nanti akan kita bicarakan bagaimana sinergi kerjasamanya dengan asosiasi ini. Namun kita perlu dulu ada BI checking untuk memulai siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan rumah dengan ketentuan ini. Dan kebetulan bulan April ini udah mulai naik. Makanya kalau kemarin kami perhitungan dengan Bu Lia, kalau sampai di bawah 31 Maret aja masih ada 1 juta kurang ya Bu, 980-an. Tapi ketika di April nanti naik nih Pak katanya. Jadi apa-apa semua pada mulai naik karena kita hanya 1,7 bayar, kemudian bayar
bulanan 1 juta sekian gitu selama 20 tahun. 1 juta, nggak sampai 1.100.000 lah, 1.059.000 entah 1 juta berapa. Tapi kalau sekarang di bawah Maret itu di bawah 1.980.000 sekian. Iya Pak. Lanjut Pak. Suara Pak Haikal di Putus saya sepertinya Pak. Iya. Bapak dan Ibu sambil menunggu connect ke Pak Haikal, mohon izin kami sampaikan Pak Haikal ini adalah ya silakan Pak Haikal. Ya, oke. Ya, silakan Pak dilanjut. Ya, sebelum banyak jedanya saya serahkan saja ke Bu Lia supaya masuk poinnya, nanti kita diskusi saja. Ya. Pada Bu Lia, kami persilakan Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Taufik, pertama pada Pak Haikal, Pak Taufik, Pak Ali Nurdin, dan juga Bapak Ibu yang pengurus untuk DPD, dan juga para pengurus asosiasi perguruan agama Islam. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan untuk perumahan ini. Perkenalkan, saya dengan Lia Pak. Saya juga sebelumnya adalah bekerja di salah satu bank di CMB Niaga. Saat itulah saya berkenalan dengan Pak Haikal. Jadi saya kebetulan saya bekerja di bagian KPR selama 20 tahun. Inilah kerja saya setiap hari. Dan saat ini saya bekerja sebagai agen untuk properti, agen untuk perumahan. Tapi saat ini saya bekerja untuk perumahan-perumahan kelas atas Pak, yang komersil. Seperti apartemen Reskondo, perumahan Patriot tadi yang dibilang Pak Haikal. Dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol nih sama Pak Haikal. Gimana Bu, kita buat program untuk guru-guru atau untuk yang belum punya rumah. Tapi program ini memang benar-benar dari Pak Haikal yang luar biasa memperjuangkan supaya untuk umat bisa punya rumah gitu loh. Karena rumahnya ini bisa dibilang rumah subsidi ya Pak ya, rumah subsidi, tapi kita berusaha untuk memiliki rumah tanpa DP. Karena pada saat ini mungkin kalau untuk punya rumah itu gampang, di mana-mana ada rumah. Berarti seperti itu ya Pak. Ini kita buat programnya yang benar-benar dibuat, udah digosok habis lah ini sama si Pak Haikal dan Lia sendiri. Mungkin di sini konsepnya nanti kita buat saatnya memiliki rumah tanpa DP untuk Bapak Ibu sekalian. Rumahnya ini rumah tumbuh ya Pak ya, rumah yang siap huni, yang siap istilahnya udah keramik, udah segala macam, itu bisa kita miliki tanpa DP. Sebelumnya kalau kita punya rumah, minimal kita harus memiliki DP minimal 20% kan Pak. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya, maksudnya kalau pengen punya rumah harus memiliki DP 20%, dari itu baru bisa memiliki rumah. Tapi saat ini kita programnya adalah hanya dengan membayar kurang lebih 1.620.000, kita bilanglah 1.700.000 ya Pak. Itu Bapak Ibu sudah bisa memiliki rumah tanpa biaya apapun lagi sampai dengan akad kredit. Sampai dengan akad kredit, bulan berikutnya tinggal langsung membayar biaya KPR aja, itu sudah memiliki rumah. Sebesar 1 juta, kurang lebih 1.700.000. Harga rumahnya itu harga 162 juta, Bapak Ibu. Dengan cicilan per bulan 1.058.000. 1.038.000. Kurang lebih gitulah ya Pak ya. 1.050.000 itu nanti dari banknya yang ini. Terus rumahnya ini kita mungkin yang fokusnya untuk hanya rumah yang untuk ready stock ya Pak. Ready stock. Jadi gini, seandainya ini dari Bapak Ibu ada yang berminat, mungkin kita akan minta dulu KTP suami istri, dan kalau ada NPWP sebagai syarat untuk proses kreditnya. Dari itu nanti setelah kita BI checking, baru kita proses bahwasannya ini bisa nih untuk memiliki rumah. Sebelum pembayaran, untuk yang bayar yang tadi bayar booking fee tadi ya Bapak Ibu. Untuk lokasi rumahnya mungkin dari Bapak atau Ibu kita ada beberapa lokasi.
Ada lokasi mungkin saat ini ada di Binjai, ada di Langkat, Tanjung Merawa, di daerah Pakam Kota, Batang Kuis, Pama ya Bu, Batang Kuis, Pama, terus Pama daerah Klambir, di daerah Bandar Setia, Deli Tua, dan Hamparan Perak. Mungkin nanti setiap masing-masing ini domisili di mana yang dekat, mungkin nanti bisa dikoordinasikan juga. Oke, kalau untuk syarat-syarat KPR-nya mungkin dari sini kita bisa ketahui ya Pak, ini hanya untuk rumah pertama. Jadi yang KPR itu hanya bisa untuk yang belum memiliki KPR rumah. Gitu. Dan rumah ini wajib rumah ditinggal ya Pak, Bu. Boleh nanti seandainya mau diinvestasi boleh, tapi kalau ini dari ketentuan PUPR-nya, ini wajib rumah untuk ditinggalin. Jadi pada saat nanti akad kredit, itu rumah wajib ditinggal. Walaupun nanti mau ibu sewa apa ya bilang aja ini keluarga nih yang tinggal di sini gitu. Dan Bapak Ibu itu diuntungkan dengan hanya membayar 1.700.000-an itu tidak lagi kena biaya notaris, tidak lagi kena biaya pajak, biaya apapun tidak dikenakan lagi, kecuali nanti dikenakan biaya materai lah Pak Bu ya, biaya materai pada saat akad kredit itu aja. Jadi untuk program ini, Lia rasa program yang sangat-sangat menguntungkan bagi yang belum memiliki rumah. Karena mungkin kita nggak tahu nih programnya ini bisa berapa lama. Kalau saat ini mungkin inilah kondisinya. Cuman nggak bisa kita, karena kan kondisi kita juga nggak tahu ya Pak ya, kondisi Indonesia Raya ini gimana. Nah, jadi itulah dulu untuk sementara. Terus kalau untuk syaratnya, mungkin dari Bapak Ibu atau guru-guru sekalian, mungkin nanti kita perlu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, NPWP, sama surat nikah ya Pak ya. Nanti kita bisa share lah. Sama untuk penghasilan itu tidak boleh lebih dari 8 juta. Jadi penghasilan yang di bawah 8 juta lah yang bisa memiliki rumah ini. Kalau mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa kita sharing. Oh sorry, dia mau jelaskan. Angsurannya ini 1 jutaan ini sampai dengan pinjaman lunas ya Pak, untuk jangka waktu 20 tahun. Jangka waktu 20 tahun, jadi dia angsurannya itu tidak berubah-berubah. Walaupun suku bunga naik turun, itu tidak berubah. Dia bunga 5% fix selama 20 tahun. Bunganya 5% aja. Oke, terus untuk bunga 5%, tipe rumahnya ini tipe 36. Rata-rata mungkin nanti setiap developer mungkin beda-beda ya Pak. Mungkin ada yang ukuran tanah 6x12, ada yang ukuran tanah 6x11. Itu tergantung nanti kondisi di lapangan masing-masing nanti. Makanya tergantung kondisi mau di daerah mana lokasinya, mungkin developer yang berbeda-beda gitu loh. Jadi nanti tinggal diinfo aja mau daerah mana. Dan untuk angsuran-angsuran itu Pak, seperti 20 tahun. Mungkin Bapak Ibu nanti dapat uang apa sih Pak namanya itu? Karena bukan guru nggak tahu, eksklarasi ya Pak apa? Uang sertifikasi. Uang sertifikasi. Seandainya mau dilunasi nih, ada uang pokoknya dapat sertifikasi daripada enggak 10 juta. Bayar 10 juta Pak. Jadi pinjaman itu tidak sampai 20 tahun. Yeah. Itu pinjaman bisa lunas dan angsurannya juga jadi perkecil. Jadi kapanpun bisa mau dilunasin sebagian, bukan seluruh ya Pak. Kalau seluruh tetap boleh. Sebagian. Jadi seandainya ada uang nih, ada 5 juta daripada nggak ini ya udah bayarin. Jadi jangka waktunya itu nggak sampai lama, 20 tahun itu udah dimilikin. Tanpa bunga. Ya, bunga ke depan tidak diperhitungkan ya Pak. Bunga ke depan tidak diperhitungkan. Dan keuntungan dari memiliki rumah ini Pak, mungkin dari edukasinya, kalau Bapak dan Ibu mungkin investasi, mungkin di beli kendaraan. Kalau kendaraan itu makin lama kan penyusutannya makin kecil ya Pak. Kalau ini mungkin harga rumah tidak pernah turun, harga rumah akan naik terus, gitu loh. Untuk fasilitas mungkin nanti masing-masing kompleks juga berbeda, mungkin ada musola, ada taman, seperti itu. Fasilitas umumnya lah Pak, itu dia. Dan rumah itu siap huni ya Pak, udah keramik, udah masuk air, listrik, udah termasuk. Kalau dari ketentuan PUPR ini, sebenarnya ini DP minimal harus 10%. Tapi ini kita buat DP, tidak pakai DP kan Pak, ada biaya notaris sebelumnya itu kalau secara normal, itu kena biaya notaris, itu biaya notaris, itu kena 8 juta. Itulah yang harus dibayar. Karena programnya ini programnya Pak Haikal,
Jadi inilah yang semua digojlok semua, cuman jadi bayar satu, cuman bayar single itu aja, 1.700.000-an. 1.700.000 itu semua sampai dengan akad kredit. Itu sih Pak. Itu aja sih penjelasan dari Lia. Kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh langsung aja Pak. Terima kasih. Makasih. Makasih Bu Lia. Oh ya, saya ingin mohon izin Pak Dr. Haikal ini Bapak dan Ibu adalah Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Benar ya, Pak Haikal masih Kepala Dinas ya? Pak Ali? Benar Pak ya? PLT kemarin Pak, sekarang udah pindah ke Dinas Perindak. Oh, Perindak. Ya. Sekarang udah Perindak. Oh ya, kita update Bapak dan Ibu. Kemarin beliau Kepala Dinas Koperasi banyak juga membantu program-program terkait dengan COVID-19 untuk guru PAI. Sekarang beliau di Deperindak. Kita berharap beliau bisa memberi manfaat bagi AKPAI. Mungkin sebelumnya Bu, izin Bu Lia ya. Jadi kami ini, ya, Pak. Kami ini mungkin saya meluruskan saja, bukan perguruan. Jadi kami ini adalah kalau perguruan itu kan lembaga apa ya Bu ya, lembaga pendidikan. Tapi kami ini adalah guru Bu. Jadi guru pendidikan guru jadi guru guru pendidikan agama Islam. Kenapa? Kalau guru ini kan Bu, kami lebih independen ya, guru pendidikan agama Islam. Mungkin saya ingin pengalaman lah dulu, karena ini saya kira penting karena pengalaman terkait dengan perumahan ini. Kami tadi belum melihat nanti batas minimal berapa gitu pemesanan. Karena kami kalau secara konsep Bu ya, saya lah ya, mungkin ini akan mewakili teman-teman karena memang selama 11 tahun ini kita juga melihat bagaimana pengalaman ketika berada di perumahan Bu ya. Gambaran kami itu kan Bu, yang ideal itu pertama itu kalau bisa satu lahan itu dari awal itu kita booking ya, kemudian mendapat label AKPAI residensi atau AKPAI apa gitu, antara nama dari ibu dengan nama dari AKPAI. Karena begini Bu, kalau nanti ini, tapi ini apa saja ya, nanti teman-teman mungkin bisa memberikan apa terkait dengan kebutuhan. Tapi saya idealnya, kalau misalnya kita nanti gabung dengan perumahan-perumahan yang sudah ada ininya, penghuninya, saya pengalaman Bu, itu kadang mohon maaf ya, tapi saya kira nggak semua ya, tapi ini pengalaman saya adalah di perumahan tipe 36 Bu. Itu terkadang penghuni-penghuninya Bu, ada beberapa yang nggak jelas. Nah, ada yang nggak jelas, ada, mohon maaf, saya pernah kejadian di samping rumah saya, satu gang, itu ternyata adalah pengedar narkoba. Tapi dari awal orangnya kita lihat baik ya, karena kan orang kan di luar semua Bu, nggak ada yang kita kenal kan. Kemudian ada yang mohon maaf ya, dia beli rumah untuk menyimpan istrinya yang kedua misalnya, mohon maaf ini kan fenomena ya. Nah, sehingga terjadi konflik Bu, sering terjadi konflik, dan banyak perumahan-perumahan itu terkadang seharusnya kan semestinya perumahan itu untuk orang-orang seperti kita Bu, tapi ternyata kan kasusnya banyak di lapangan, mungkin dia yang membayar tapi memakai nama orang lain, tapi banyak terjadi kejadian-kejadian yang saya nggak nyaman gitu dengan kondisi ini gitu. Jadi pandangan ideal saya itu adalah kita cari satu tanah yang tanahnya dari awal jelas, tidak kita bisa lihat gitu kan, tidak ditimbun. Karena kalau tanah timbun itu, saya pengalaman itu setelah menerima kunci 6 bulan udah mulai retak-retak. Karena kan tanah timbunannya itu mungkin nggak sampai, kan seharusnya mungkin berapa tahun dia dulu baru dibangun gitu kan. Ini langsung dibangun kan, sehingga terjadi lagi masalah-masalah lain. Saya kira itu masalah non teknis nanti yang kemudian terakhir ini Bu, belum ke teman-teman. Memang guru-guru ini Bu, penghasilannya mohon maaf ya, mereka itu memang rata-rata, mohon maaf, yang honor itu Bu, itu memang rata-rata di bawah UMR ya, di bawah UMR. Memang dari segi rasionalitas terkadang kita memang, tetapi dari sisi kepercayaan Bu, ya, modus itu guru-guru itu nggak ada modusnya Bu. Nggak ada modus, artinya dia punya rezeki juga. Kalau nanti di perumahan kita harus jelas honornya dari sekolah berapa gajinya. Tetapi mereka itu terkadang punya penghasilan yang tidak pakai surat Bu. Misalnya sebagai penceramah, sebagai khotib, atau juga mengajar beberapa sekolah. Sehingga di lapangan nanti mungkin kami dari aktif bisa meyakinkan Ibu. Mungkin Pak Haikal juga pasti
bisa apa namanya menerima bahwa guru-guru ini mereka itu apa ya Bu ya, tidak ada macam-macam lah cengkunik di dalam nanti untuk pembayaran tiap bulan, meskipun mungkin kondisinya kita lihat di bawah UMR, tapi mereka terkadang pertama Bu, mereka itu orang yang nggak neko-neko gitu, nggak ada modus apa-apa, jadi insya Allah akan lancar, sehingga nanti mungkin di administrasi mungkin kita bisa kondisikan juga lah sebagaimana yang diminta oleh Ibu, tapi secara fakta nanti di lapangan itu guru-guru lebih mudah lah diatur dan tidak ada semacam cengkune atau apa gitu. Saya kira itu Bu catatan apa dari saya. Jadi yang pertama tadi Bu, mungkin kalau kita misalnya yang mulai dari nol itu minimal berapa rumah gitu kan Bu. Kemudian berikutnya saya lagi teringat Bu, itu ada video yang dikirim ke saya. Itu ada yang dia sistem bara. Bara itu berdempet semua kan. Yang kedua ada yang rumahnya Bu, 2 rumah terpisah. Nah, 2 rumah terpisah itu pengalaman saya. Itu yang paling bagus itu kalau bisa itu yang dia 2 rumah terpisah. Kenapa? Karena nanti harga rumahnya juga bisa naik, kemudian tidak terlalu nampak kumuh. Kalau dia bara lengket semua lengket kayak bara itu. Nah, itu nanti banyak sekali apa harga jual rumah juga tidak seideal yang itu. Tapi saya nggak tahu. Mungkin Ibu nanti bisa jelaskan apakah 36 itu yang 2 rumah. Tapi kalau misalnya harapan saya lah, itu kalau bisa itu yang 2 rumah pisah, 2 rumah pisah. Kira-kira begitu Bu. Itu mungkin dari saya, Bu Lia. Mungkin bisa langsung dijawab atau teman-teman ini setelah. Dulu menambah. Oh ya, silakan Pak Li. Ya, terima kasih. Menyangkut kredibilitas AKPAI juga nanti ini, karena AKPAI yang mengkoordinir, jangan nanti yang dijanjikan oleh Ibu Dia sama Pak Hikal, spesimen keramiknya begini, ternyata yang dibangun begini. Juga kawan-kawan sudah mau kredit perumahan, ya sesuai dengan yang dipaparkan ketika masyarakat. Nah, ternyata nanti airnya begini, ternyata airnya sumur yang gini banyak, ternyata cuma 1 pipa. 3 bulan belum full. Maaf Pak Mahadi, tolong mute Pak Mahadi. Jadi yang lain dengar ini, artinya yang dijanjikan sama Ibu Lia dan Pak Hikal sesuailah dengan yang dibangunkan. Karena nanti para bisa saja mereka sama yang lain yang dipesan, lain yang dibeli demi mendapat keuntungan pribadi. Banyak kasus-kasus ternyata nggak sesuai basic dengan yang dipesan itu. Nah, nanti keramiknya udah 3 bulan pakai pecah-pecah, ternyata nggak sesuai. Kemudian nanti plafonnya udah bercopotan, nggak sesuai dengan yang akad pertama. Jadi itu harapan kita. Karena memakai pun guru agama. Kalau guru agama berdoa, doa guru agama itu makbul loh. Yang ketiga, kami kalau bisa, satu komplek itu orang guru agama semua, guru agama Islam semua, ada campur-campur. Namanya AKPAI Residen. Kalaupun 30 unit, ya 30 unit itu Islam semua. Nah, kalau bisa ya kami di situ bertaklim orang guru agama semua. Jadi kita lebih disiplin, lebih tertata, lebih harmonis, lebih apa. Kalau guru agama ini masyarakat ya komunikasinya baguslah bertetangga itu. Kalau bisa kita beli tanah baru, usul kami kalau bisa beli tanah yang baru, bangun kalau bisa 30 unit dulu untuk khusus residen AKPAI 1. Nanti ada lagi nanti di Medan Krio residen AKPAI 2. Itu permintaan kalau bisa. Yang berikutnya itu kan pembayaran kan tidak mutlak harus setiap bulan. Ya, kami pun terima kasih. Kalau kami nanti ada dapat rezeki 5 juta, kami bayar 5 juta. Nah, tahun depan ada dapat rezeki dari mana-mana, entah ikut arisan, dapat lagi 10 juta kami bayar. Akhirnya pun yang kata dia itu tersauti juga. Alhamdulillah kan nggak mesti 20 tahun. Nah, itu dia. Jadi saya sebagai Ketua DPW berharap kepada Ibu Lia dan Pak Hikal harus jelas. Dan pertama kemarin saya berpikir peran PUPR-nya di mana?
Saya dulu berpikir Ibu Lia ini dari orang Kementerian PUPR. Rupanya dari developer juga. Jadi kami beranggap ini rumah murah dari Jokowi untuk guru-guru. Jadi di sini saya melihat tadi peran PUPR-nya, Kementerian PUPR-nya di mana? Ah, ini enggak apa-apa Bu Lia. Saya bicara begini supaya yang saya katakan ke kawan-kawan kemarin, ini program Kementerian PUPR loh, rumah murah dari Jokowi. Ternyata mana orang PUPR? Enggak nampak. Baik. Kan orang dia kan di pihak developer atau di pihak pengembang. Nah, di mana di sini peran PUPR? Nah, saja boleh ada Pak Ika. Maaf sebelumnya. Ini yang lain. Oke, makasih Pak Ali. Jadi izin Bu Lia, jadi ini tuh mungkin sesi pertama, nanti kita lanjut Bu di sesi kedua. Tapi kami sampaikan Bu laporan untuk Medan itu Bu, anggota resmi kita yang sudah di KTA Bu. KTA itu maksudnya kartu tanda anggota Bu. Jadi dia sudah bayar kontribusi ke AKFAI, dapat fasilitas fitur-fitur pendidikan dari AKFAI. Itu di Medan itu Bu, jumlah kita resmi ya di KTA itu ada 400 Bu. Dan itu merupakan jumlah terbanyak untuk di Sumatera Utara. Demikian. Baik, kami persilakan kepada Bu Lia. Silakan Bu. Ya, mungkin ini Lia jawab dulu ya Pak ya. Untuk yang tadi yang mungkin Pak Taufik tadi tanya, untuk satu lahan mendapat satu label tadi. Sebenarnya konsep awalnya tuh seperti itu. Kita maunya kita cari lahan, kita bangun untuk seperti itu. Cuman perlu dilihat klarifikasi lagi Pak. Lia di sini mewakili dari beberapa developer, bukan Lia yang developernya. Ya Pak. Jadi Bapak jangan ini dulu. Maksudnya bukan Lia yang dari pihak developer. Lia lah yang kan untuk dengan Pak Haikal untuk penggagasannya. Dari inilah Lia kami mencari beberapa developer Pak yang mau bekerja sama membuat program seperti ini. Kalau program seperti ini sebenarnya tidak ada. Cuman kita lah yang kerja keras dengan Pak Haikal untuk supaya program ini terjalankan. Kalau dari Bapak bilang tadi Lia pihak developer yang bangun, bukan Lia yang bangun Pak. Ya Pak. Mohon izin nih Pak Ali. Satu, yang kedua, sebenarnya konsepnya itu kemarin kita yang seperti Bapak tadi Pak Taufik cetuskan dengan Pak Nurdin tadi cetuskan juga seperti itu. Kita mau cari nih supaya satu lahan itu semua guru-guru berarti kan Pak itu loh. Kemudian kemarin sempat kita bersosialisasi ada beberapa ini mereka nih sanksi. Bener nggak sih ada perumahannya? Kan seperti itu Pak. Jadi makanya kita cari rumah yang ready stock. Jadi kita tuh bukan nggak mau nanti dibilang, aduh, bener nggak sih hanya dengan bayar 1 jutaan ini bisa ada rumah. Nanti jangan-jangan rumahnya runtuh, terbuat dari tepas segala macam. Itulah yang jadi motivasinya. Referensi ya Bu. Jadi referensi ya. Ya, jadi maksud kalau dari kami dari Lia pribadi gini loh Pak. Jadi jangan nanti hanya dengan hanya udah membayar 1 jutaan, ternyata rumah nggak ada gitu loh. Jadi kalau setelah nanti udah di checking segala macam, waktu 1 bulan, oke, ini rumahnya loh Pak, lihat kondisinya seperti ini, atapnya seperti ini semua segala macam kita berhubungan dengan developer, gitu loh Pak. Jadi bukan beli kucing dalam karung, itulah istilahnya kan. Jadi bukan istilahnya kalau udah ada setuju kondisi rumah seperti ini, kita nggak ada maksa kan. Ya udah, kalau memang mau ini kondisi yang ada gitu. Tapi kalau itu mau yang ready stock. Kalau yang tidak mau ready stock, kita bangun satu lahan untuk seluruh guru. Cuman kan kemarin pemikirannya seperti ini. Ada guru yang lokasi di sini, ada yang di lokasi umpamanya di Pakam, ada yang satu di Mencirim, ada di ini. Terus kan nggak mungkin yang di Mencirim disatukan di Pakam kan gitu kan Pak? Itu loh. Kalau karena menyebarnya beberapa guru. Kalau memang mau disatukan nggak ada masalah, itu lebih baik Pak. Itu kita punya lahannya. Karena ada beberapa lahan minimal berapa rumah Bu? Minimal kalau developer itu minimal 80 sampai 100 Pak. Banyak ya Bu. Karena kalau sedikit-sedikit juga nggak mungkin Pak. Ini kan maksudnya gitu loh Pak. Kalau Bapak memang ada nanti ada segitu, kita bangun, kita kasih tahu ini lokasinya seperti ini, spesifikasi rumah yang sebelumnya dibangun seperti ini akan dibangun juga seperti ini gitu loh, dengan fasilitas apa di dalamnya. Gitu. Jadi kita istilahnya jangan mengambang berandai-andai nanti seperti ini, ada apa-apa kita di ini juga nggak mau. Mohon maaf Bu Ratna, di mute Bu, apanya mic-nya Bu.
Mohon izin Bu Ratna di mute ya. Itu sih. Silakan Bu. Yang keduanya untuk jenis rumah tadi ya Pak ya, yang couple atau 2 rumah atau gitu, couple atau bara. Mungkin nanti kan tadi Lea bilang Pak, dari developer ini punya kriteria sendiri masing-masing. Ya gitu. Jadi kalau biasanya sih kalau rumah apa itu mungkin mereka akan bangun couple, ada beberapa developer yang bangun 2 rumah. Kalau itu kita nggak bisa request kan Pak, karena kondisinya mereka ready stock. Gitu loh Pak. Itu kondisi ready stock. Jadi mungkin kalau tapi Bu, kalau yang bisa 80 kan kita bisa mesan tipe yang 2 rumah pisah ya. Ya, mungkin nanti kita bisa komunikasikan ya. Di apa kembali pembiayaannya ya, pembiayaannya mungkin beda. Benar. Ya, cuman kalau ini kan kita cerita ready stock Pak. Kalau yang itu insya Allah kalau memang nanti banyak peminatnya untuk disatukan, insya Allah kita bisa komunikasikan. Kalau bisa nih yang 2 rumah gandeng seperti itu ya kan Pak, kesepakatannya seperti itu, nanti kita bisa ngobrol gitu itu, loh Pak. Mohon maaf Bu, yang 2 rumah gandeng itu tipe 36 juga ya, yang ada video dikirim itu? Sama Pak, tipe 36 juga sih. Sebenarnya kalau di videonya aja kelihatan ini, sebenarnya dia cuma pakai karena ada pintu samping itu sebenarnya Pak. Itu sih. Jadi kelihatannya 2 rumah kan. Tapi kalau gambar yang pertama kan Bu dikirim itu gambar, yang kedua kan bentuk video. Yang pertama itu gambar, kalau saya lihat gambar itu karena dia kan nggak utuh ya dari samping gambar. Artinya bukan gambar rumah, tapi gambar arsitek kan. Itu saya lihat dari samping dia terus kayak bara nempel terus sampai di itu kan Bu. Atau ada pisah, atau ada dipisah Bu? Ya gini Pak, kebenaran developernya ini kan banyak nih Pak. Dari perumahan-perumahan ini banyak. Jadi nanti kalau umpamanya ini lahannya, ini kita mau seperti ini nih. Kalau nanti kita mau buat satu komplek ya Pak, kita mau seperti ini, unitnya mau seperti ini. Mungkin kita bisa komunikasikan kalau itu kan fleksibel Pak. Ya gitu. Itu ya Pak, udah jelas ya. Untuk nextnya, yang tadi untuk angsuran Pak. Angsuran itu bukan maksud Lia itu dibayar pada saat sertifikasi. Jadi tiap bulan itu tetap iya. Tiap bulan bukan tiap bulan Pak. Sertifikasi. Bukan pas sertifikasi dibayar Pak. Nanti kejar orang. Wah, kalau itu banyak yang minat. Ya, itu setiap bulan dibayar. Apa istilahnya? Ada istilahnya tuh Bu, apa namanya ya? Sistem bom. Iya. Sistem bom. Ya, kalau sistem bom nanti dapat uang sertifikasi untuk ngebom pokok pinjaman, itu nggak ada masalah. Tapi kalau setiap bulan itu wajib Pak. Iya. Itu sih Pak. Mungkin itu aja penjelasan dari Lia. Nanti kalau komunikasinya mungkin kita bisa nextnya bisa kita lanjut gitu loh. Baik Bu Lia, selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan untuk sesi kedua. Silakan Bapak dan Ibu, langsung saja. Saya sedikit lagi menambahkan sedikit lagi aja. Bu Lia dan Pak Iqbal, seperti begini, kawan-kawan kalau ada banyak menumpuk di Serotan, Sintis, Tembung, Batangkuis, sampai ke Percuk, mereka bisa numpuk di Batangkuis. Punya di situ bangunkan rumah. Mengajar di Semencirim, rumahnya di Batangkuis. Kawan itu yang di mana banyak numpuk, ada situ dibangunkan tempat tinggalnya. Ya, nanti kan Pak Ali dan Bu Lia saya kan belum sempat analisis yang 280. Mungkin nanti dari 280 ini kita akan sisir yang serius itu ada berapa. Nanti kalau misalnya kecamatannya berdekatan kan Bu, misalnya 30 dari Tanjung Morawa, 30 dari Batangkuis, itu kan berdekatan, bisa seperti itu Bu, antara Tanjung Morawa dan Batangkuis, kemudian Pakam gitu kan, kita ambil bagaimana ketiga kecamatan ini gitu, sehingga bisa buat ini sesuai dengan konsep ideal kita bisa. Jadi dari awal pun perumahan itu mungkin kan bisa disebut namanya perumahan akpai, tapi kalau yang sudah ada ready stock ini kan Bu, kita nggak bisa lagu permintaan ya kan Bu. Nah itu saya kira. Ya betul. Kemarin sih konsepnya seperti itu dengan Pak Haikal. Maunya seperti kita buat tuh. Jadi dari awal tuh nanti udah ada namanya, udah nama tersendiri. Terus mungkin ada musholahnya, nanti namanya juga apa kan gitu. Iya, cuman karena kendala dari beberapa kemarin
bener nggak ini sih bayar 1 jutaan ada rumahnya nanti cuman karena kita juga nggak mau seperti itu ya kan Pak. Kita mau ini kita basic checking dulu semuanya. Oke, udah masuk semua data, bisa diproses, kita terima uangnya sebagai tanda jadi. Dan itu juga bukan DP, sebagai tanda jadi maksudnya keseriusan. Jangan nanti udah dibangun, nggak jadi. Itu juga kan resiko juga untuk developer ya Pak, gitu loh. Karena kita juga kan di sini trust yang ada. Iya, dan kami mungkin nanti Bu bisa mengawasi karena kan terkait ini guru nanti kan kalaupun misalnya kurang beberapa itu bisa nanti keluarga dari guru dan kita kan tidak akan sembarangan juga kan Bu. Karena orang di antara kita ini kan saling mengawasi dan anggotanya itu kan misalnya ketua DPD saya misalnya kan merangkap sebagai ketua DPD Deli Serdang. Itu kan saya tahu betul nanti Bu yang masuk ke kami bisa kami pastikan bahwa itu punya katakanlah keseriusan dan tidak macam-macam gitu kan untuk kedepannya. Baik, selanjutnya silakan Bapak dan Ibu mungkin ada di sini Pak Muas atau Pak Sampurno atau Oke, silakan. Kenapa buka apa? Hitam itu buka Pak. Silakan Bapak Ibu. Lampu hitam nggak terang. Nggak apa-apa. Udah bersih udah. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. Izin Bu, ini untuk Bu Lia ya Bu, untuk program untuk perumahan Aqua ini ya kami bersyukur alhamdulillah kali. Kalau memang pun itu nanti akan berkelanjutan ya Bu ya. Dan juga memang yang ini tadi yang kami antisipasi seperti saya juga pernah mengambil perumahan dan sampai sekarang itu Bu belum tahu ceritanya gimana gitu. Sementara DP kita sudah masuk 1 juta yang program Jokowi dulu yang ada di Carrefour kemarin itu Bu. Saya pernah ngambil gitu. Dan sampai sekarang itu belum tahu ceritanya gimana gitu. Memang Ibu betul kita harus checking dulu baru nanti kita masuk untuk perumahan tadi kita bisa ambil yang mana gitu. Memang betul program ini. Ya memang saya bersyukur kali lah Bu. Dan saya di sini hanya untuk bertanya kepada Ibu, mana tahu ya Bu ya kalau ada yang kenal itu di perumahan Grand Hill namanya Bu. Grand Hill. Grand Hill di sini. Lokasinya di mana ya Pak? Di daerah Tanjung Anom itu sampai sekarang saya belum tahu tuh mana orang propertinya Bu. Itu sampai sekarang saya cari itu tak mana. Perumahannya ada Bu. Siapa tahu ya Pak? Perumahan developernya siapa Bapak nggak tahu ya? Orangnya udah ganti-ganti Bu gitu. Tapi kalau perumahannya pernah saya cek ke sana di daerah dekat pesantren Bu di Tanjung Anom sana. Ada perumahannya tapi saya tidak tahu yang punya saya yang mana gitu. Sementara orang developernya itu belum pernah jumpa lagi gitu. Pak Sampurno, nama developernya nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Tapi perumahannya tahu Pak. Udah saya pantau ke sana di Grand Hill. Karena orangnya udah berganti-ganti. Asal saya telepon, orangnya udah nggak ada kerja gitu. Kantornya pun udah sekarang entah di mana kantornya gitu. Tapi perumahannya tetap ada Pak. Ya, jadi mungkin maaf Bu Lia, mungkin saya kebetulan kan punya pengalaman ya. Mungkin nanti Pak Sampurno pertama nanti kita, itulah gunanya kita kolektivitas seperti ini. Kalau satu-satu kita itu nanti mudah sekali ibarat mohon maaf ya, ibarat domba itu diserang serigala. Tapi kalau kita rame-rame, ya kan, atas nama Akpai, maka nanti kita akan pastikan kantornya di mana dan kita harus berkunjung ke kantornya, kemudian juga surat-surat dan semua itu harus kita cek supaya tidak terjadi kasus kayak Pak Sampurno. Kemudian mungkin Bu, saya membantu Pak Sampurno ini, mungkin Bu bisa itu ketika mereka mengasih katakanlah tadi yang 1,7 tanda jadi itu Bu di dalam perjanjian setelah dikasih hari ini tanda jadi itu rumah itu terbangun berapa lama gitu setelah diberi tanda jadi berapa lama rumah dibangun dan kemudian bagaimana nanti kalau misal perumahan itu tidak membangun sesuai dengan jadwal apa yang apakah ada semacam denda dari pihak pengembang kepada kita. Demikian Bu. Ya, jawab ya Pak ya. Mungkin tadi kita masih berarti kita fokuskan untuk mencari lahan ya Pak ya. Untuk mencari lahan.
Mungkin kalau untuk mencari lahan ini nanti kita bernegosiasi lah Pak. Karena kalau kita mencari lahan baru, mungkin nanti kan ada Bu, mohon ya, izin, Pak. saya teringat itu kebetulan kemarin ada teman nawarkan lahan. Jadi kami mau tanya, itu misalnya kalau tanahnya 1,5 hektar bisa nggak ya? Kalau 1,5 hektar nanti kita susahnya kan berapa unit jadinya Pak? Jadinya kan berarti minimal 1 hektar ya Bu? 1 hektar. Mungkin kan juga dari beberapa developer udah punya lokasi tanah ini Pak. Oh ya. Ya kan? Iya. Dari developer pasti kan udah saya udah punya lokasi tanah di lokasi sini mungkin kita tinggal tinjau. Iya betul. Satu. Yang kedua, makanya nanti kita juga bukan kita langsung terima dana bapak-bapak dan ibu sekalian, enggak. Kita lakukan BI checking dulu segala macam, oke. Dan pada saat kita terima dana itu, mungkin kita juga ada nanti istilahnya perjanjian atau apa, itu kan ada kita kasih kwitansi Pak. Kita juga jelas developernya di mana, ini di mana, nanti kita istilahnya kita juga udah selektif dalam pengurusan ini, kita juga udah urus ke realnya, APRC-nya ada, izin-izin mereka tuh ada gitu loh Pak. Yang kedua, yang ketiganya itu kalau sekarang ini untuk akad kredit itu juga nggak sembarangan Pak, karena ini kan rumah bersubsidi dan subsidi itu kan langsung dari PUPR karena bunga kondisi 5%. Jadi sekarang itu developer juga tidak bisa sembarangan. Dalam arti gini, pada saat pembangunan PUPR itu punya standar untuk kayak plafon berapa meter sih yang diwajibkan. Karena kalau tidak sesuai dengan itu bank tidak akan mencairkan kreditnya. Jadi developer juga nggak mau rugi 2 kali kan Pak. Terus untuk pondasinya berapa kedalamannya, itu wajib juga PUPR mereka turun langsung untuk mengecek dari rumah-rumah ini gitu loh Pak. Jadi nggak spesifikasinya mereka yang sudah tentukan dari PUPR. Terus yang keempat, dari rumah-rumah ini Pak, itu pasti dari bank itu untuk ini ya Pak, untuk jaminannya itu untuk surat menyuratnya. Surat-suratnya itu pasti sertifikat, segala macam itu mereka wajib udah terima. Jadi nanti pada saat akad kredit, itu sertifikat udah balik nama ke atas nama Bapak atau Ibu sekalian. Jadi pada saat pinjaman lunas 20 tahun, Bapak Ibu itu sudah memegang sertifikat. Kalau itu tidak jelas sertifikatnya, bank tidak akan terima. Itu dia. Karena izin Bu ya. Iya, saya kan ada beberapa kasus seperti ini. Iya Pak. Saya ada beberapa kasus kita kasih uang 2009. 2009 kita kasih uang 6 juta. Lalu di dalam perjanjiannya itu tertulis Bu bahwa selambat-lambatnya 2011 bulan sekian sudah terbangun. Jadi selambat-lambatnya di situ berarti 2 tahun Bu. Selambat-lambatnya. Jadi artinya dia situ ruangnya memang terlalu apa? Jadi bisa tahun pertama, bisa tahun kedua, karena dibuat kalimatnya selambat-lambatnya, kan? Selambat-lambatnya 2000, sehingga saya menunggu 11 tahun, kan? Menunggu 2 tahun. Beda sama Pak Sampurno, karena dia mungkin nggak ngecek kantornya, ya kan? Ternyata itu tadi ganti-ganti nama. Kalau saya Pak Sampurno pada waktu itu memang ngecek kantor dan segala macam. Nah, tapi masalahnya setelah 2 tahun rumahnya nggak siap-siap Bu. Rumahnya nggak siap-siap. Padahal di situ dikatakan selambat-lambatnya 2011. Nah, teman saya punya perjanjian seperti itu teman saya itu dapat denda Bu. Artinya pihak developer itu membayarkan uang. Kalau misalnya terlambat 10 hari dikali sekian ribu, terlambat 20 hari. Tapi saya pada waktu itu nggak tahu, saya nggak dapat gitu. Jadi maksud saya Bu, dipastikan itu bagaimana setelah kita nyerahkan tanda jadi ini, itu selambat-lambatnya berapa tahun. Kemudian bagaimana kalau developer terlambat bagaimana? Itu Bu. Izin Pak. Kalau saya dulu Pak, itu kan pembayaran kan setelah pembayaran, itu kan di Carrefour. Itu uang DP 1 juta. Dan kemudian itu besoknya kami datang ke kantornya Pak. Oh iya. Ada, udah jelas, udah jumpa. Itu semua udah ada karyawannya semua. Ibaratnya kantor itu ibaratnya kami tuh udah percaya lah gitu Pak. Betul. Dan jadi kemudian seminggu yang lalu, jadi mereka itu minta data-data lagi. Setelah itu nanti kelang berapa tahun lagi, mereka nelpon lagi Pak, tapi orangnya lain kerja lagi. Udah dialihkan. Karyawannya beda. Pak, ini dengan Bapak Sampurno benar.
Pak bisa dilengkapi data-datanya lagi Pak. Sampai kepala sekolah saya pun yang di swasta pun pening Pak. Ini data kok siap katanya. Kan gitu. Terakhir saya saking saya palanya Pak, saya cek lokasi di daerah Tanjung Anom. Iya. Karena kantornya kan udah tutup, ganti orang lagi Pak. Mohon maaf Pak Jadi Sampurno. Pak Sampurno itu Tanjung Anom yang agak penurunan ya di bawah. Iya, yang dekat ini Pak, ada pesantren. Karena pesantren itu Pak. Iya, saya udah pernah saya lewati itu. Iya. Nah, di situ kan masih rumah banyak yang kosong Pak, belum dihuni karena developernya udah lari. Iya. Dan kalaupun ada developernya, ya kalau saya tahu posisi rumah saya udah saya ambil aja Pak, karena nggak tahu kan. Di lokasi saya betul. yang di mana nih maksudnya kalau perumahan apa namanya ya? Saya khawatir Pak Sampurno yang berhubungan dengan Bapak itu adalah itu tadi kan yang nggak ada kaitan langsung ke sana itu kan? Ada ya, Pak. Kan? Oh ada ya. Udah semua ke situ karena saya langsung besoknya ke kantornya. Makasih Pak Sampurno. Saya kira udah menjadi penguat. Silakan Bu Lia. Itu tadi pertanyaan saya terkait dengan itu tadi setelah dikasih DP dan berapa lama baru bisa itu. Ya, kalau kita gini Pak, kalau dari lahan baru mungkin kita akan urus segala macam izin-izinnya dulu kan gitu. Lama, ya? Untuk agak lumayan lama Pak, karena kita kan bentuk nama baru nih, bentuk nama baru, izin-izinnya juga harus dimasukin. Apalagi sekarang sistem online semua kan Pak, tahu kondisinya. Mungkin kalau dari izin-izin ya kita bilang lah Pak, kalau pembangunan sih cepat. Kalau pembangunan lahan itu sekitar 3-4 bulan udah bisa dibangun dari lahan matang. Cuman tergantung dari nanti administrasinya. Mungkin Lia nggak berani berwanti-wanti. Kalau mungkin paling lama setahun ya Pak ya. Kalau Lia, kalau untuk perumahan yang komersil itu paling cepat itu 18 bulan. Kami berjanji. Gitu loh. Kalau ini mungkin di rumah FLPP ini mungkin ya kita bilang lah 18 bulan paling lama atau paling cepat 1 tahun. Itu sih Pak. Kemudian Bu, apabila dia tidak menyelesaikan sesuai perjanjian itu apakah memang ada Ibu gimana pengalaman? Apa ada denda dari pengembang ke kami? Ya, kalau itu sih adjustment aja kan Pak. Maksudnya adjustment nanti komunikasi antara kita. Mungkin nanti kalau ini tidak kesepakatan. Kalau itu sih kesepakatan kan Pak. Kalau tidak diselesaikan gimana? Kan kesepakatannya masih karena ada. Kan gini Bu, itu pengalaman saya itu kan harus jelas. Karena nanti jangan sempat akhirnya terkatung-katung sampai 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai bahkan 1 tahun. Dan itu nanti juga dampaknya ada juga terhadap teman-teman itu. Misalnya dia udah merencanakan kan dengan tapi tiba-tiba sesuai yang dijanjikan, itu sering Bu kejadian dan banyak yang kecewa itu. Dia datang ditinggal cuma tanahnya doang, nggak dibangun-bangun gitu. Nah, jadi kan harus jelas juga. Nah, iya kan? Harus jelas. Mohon maaf Pak Sampurno, maksudnya orang lain bukan kalau Bapak lebih menyedihkan lagi tadi. Iya. Kalau Bu Lia tadi memang betul Pak ngomongnya tadi. Memang kita sebagai buat DP tadi itu ada batasannya. Nanti gelombang kita nanti tahun yang depan baru dikerjakan bangunannya gitu Pak. Kalau kayak saya dulu memang betul. Dari tahun 2011 nanti siapnya Pak pembangunannya Bapak di tahun 2013 katanya. Sampai sekarang nggak dibangun-bangun. Udah 2022 ya Pak? Iya Pak. Sekarang yang ke Bu Lia, pengalaman model Bu Lia bagaimana? Apakah misalnya setelah sesuai dengan janji itu yang tertulis belum juga dibangun, itu biasanya apa yang terjadi di antara pengembang dan ini? Kalau saya kan Bu tertulis Bu. Dia semacam nanti kita denda. ada kena punishment ya Pak dari developernya, ada punishment apa yang harus mereka kan gitu Pak. Maksudnya kalau sesuai dengan perjanjian, ternyata tidak selesai, punishmentnya apa nih? Mungkin seperti itu. Makanya tadi kayak Pak Sampurno bilang, kalau seperti yang Bapak mau, mungkin ini kayak semua kan masih tanda kutip nih Pak. Makanya mungkin dari ada bapak atau ibu yang mau mencoba, maksudnya ini nih yang udah ready nih, ternyata rumahnya ada, nggak omdo aja nih gitu. Mohon maaf Bu Lia, Ibu kan sudah ini bukan baru, maksud saya kan model yang sudah ada selama ini di lapangan bagaimana di SPP itu, di surat perjanjian pembelian rumah itu. Kalau dari perjanjian rumah kan gini Pak. Mereka kan udah bangun nih, bangun, karena kalau bangun rumah, siap huni rumah untuk FLPP ini nggak lama, paling 6 bulan paling lama, dan alhamdulillah
Makanya lihat ke developernya Pak, nggak pernah ada yang kejadian. Iya, Selalu tapi mereka enggak makin begini lebih Bu. cepat. Oke, itu kan kalau nggak ada kejadian, itu kan bicara tentang ideal ya, nggak ada Iya kejadian Pak. ideal. Ya, Tapi kan kita ini bukan di atas langit ya kan Bu, kita kan di benar Pak. bumi. Benar. Itu saya bukan apa-apa Bu, pengalaman banyak banget itu. Nah, Ya. nggak mungkin. Itu kan harus konkret. Jangan sempat nanti dikatakan misalnya ini 2022 dan akan dibangun misalnya 2023 bulan Desember sudah selesai. Tiba-tiba Januari nggak selesai, Februari nggak selesai, Maret nggak selesai, April nggak selesai, sampai lama-lama akhirnya bisa sampai setahun. Kan itu harus ada semacam kepastian Bu di dalam rentang waktu itu. Kalau nggak terjadi apa gitu. Itu maksud saya, apa kalau begitu Ibu ingin mengatakan bahwa pengalaman Ibu di lapangan itu nggak ada, tinggal hanya kedua belah pihak saja setelah kejadian. Kira-kira begitu kan Bu? Setelah kejadian kan? Kedua belah pihak. Karena itu kan kedua belah pihak, paling itu aja sih Pak. Itu paling nanti kita sama developernya, punishment-nya apa sih yang kita kenakan ke mereka, gitu aja. Nah, kalau Maksudnya, begitu Bu, nanti kami bisa nggak memasukkan klausul? Kalau begitu bisa nggak kami masukkan klausul? Apabila tidak berdiri sesuai dengan apa itu, maka kena denda gitu. Supaya dia jangan mengulur-ngulur. Ya, kita tampung dulu ya Pak, itu ya yang ininya. Ya, karena kita harus tahu Pak, berapa sih kapasitas yang mau diinikan gitu loh. Kalau nanti nggak sekaligus, kan ini juga kan Pak, kan kita nih ceritanya mau untuk satu perumahan, untuk kolektif secara seluruh guru kan gitu Pak. Iya. Nah, kalau nanti seperti itu ya, mungkin artinya, kita bisa kan dia, ini. Tapi kan pengembangan itu kan harus, tapi kan dengan modal dari kami nanti, pengembang itu udah bisa memprediksi Bu selama lamanya misalnya setahun, 2 tahun, atau ya, apa mudah-mudahan. Kira-kira paling Pengembang lama. nggak mungkin, Pak, pengembangnya nggak mungkin ngebangun dengan cuma 1.700.000 untuk rumah, nggak mungkin dia bangun modal dari itu juga lah Pak. Oh gitu. Jangan Bapak kira dengan modal Iya, paham saya, paham. Tapi saya itu yang saya khawatir nanti Bu, karena pengembang kami begitu, dia ternyata uang yang ada kami diputarnya untuk bangun perumahan lain. Rupanya kalau ini kita udah iya, seleksi untuk developernya Pak. Rupanya Bu, di perumahan lain itu terjadi sesuatu. Padahal uang yang dibangun di sana uang dari kami. Terjadi sesuatu di sana. Akibatnya apa? Dia mikir dari uang lain Bu. Itu akibatnya bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 4 tahun. Bahkan mungkin bisa jadi lari. Seperti Pak Sampurno itu mungkin jangan-jangan gitu Bu. Lari pengembangnya itu. Mudah-mudahan kalau yang untuk ini Pak Taufik ya, mudah-mudahan ini kayaknya. Oke. Mudah-mudahan. Kalau Bu Lia saya yakin kalau lihat dari orangnya Pak. Makasih. Makasih Bu Lia. Kita buka sesi berikutnya. Saya sudah bisa mengambil gambaran Bu. Silakan Bapak Ibu. Selamat bergabung Pak Sulhan Hamid dari Mandeling Natal. Ya, terima kasih Pak. Maaf baru bisa bergabung, tadi ada acara. Iya Pak. Nanti rekamannya kami kirim Pak. Kebetulan pembicara ini kita rekam. Ya, kemudian selamat bergabung Pak Jul Pandri, Sekretaris DPW. Ada Pak Jul yang mau ditanya? Yang saya tanyakan di sini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini untuk Bu Lia, Bu, kalau seandainya kan kita umpamanya membayar 5 juta atau 10 juta kan, ya Pak. DP kita per bulan, kita angsuran kita per bulan berkurang. Betul Pak. Betul. Kira-kira berapa bulan lah jadinya Bu? Kira-kira atas 10 tahun atau ke 5 tahun? Kalau di bawah 10 tahun atau 5 tahun, di bawah 10 tahun berarti 20 juta ya kan Bu? Ya Pak. Nah, jadi kalau umpamanya 5 juta Bu atau 7 juta dibayar secara cash umpamanya. Ya, mungkin langsung jawab aja ya Pak. Mohon maaf Pak, supaya nggak ini. Kalau nanti Bapak bayar seperti itu, nanti gini, supaya juga kita sama-sama safety. Kalau Bapak mungkin benar nggak sih ini nanti. Jadi pada saat akad kredit itu, nanti langsung Bapak bayarkan pada saat akad kredit. Jadi waktu plafon pinjaman Bapak itu berkurang. Oke.
Untuk pinjaman itu maksimal 20 tahun. Terserah Bapak-bapak atau Ibu yang mau pinjaman kurang dari 20 tahun tidak masalah. Jadi mohon maaf nih Pak Taufik, kalau guru ini usia pensiunnya sampai dengan usia berapa ya Pak? Kalau PNS 60, Bu. PNS 60, oke. Gitu. Berarti gini loh. Tapi kalau swasta kayaknya nggak pakai ini. Swasta nggak ada usia. Swasta sampai semampunya berdiri di depan papan tulis ya Pak? Iya. Iya. Ya udah. Ini jadi pada saat usia pensiun itu menentukannya bisa berapa tahun itu pada saat jatuh tempo pinjaman itu maksimal 60 tahun berarti Pak. Jadi kalau sekarang usia 50 berarti 60 tahun berarti hanya bisa 10 tahun kan Pak gitu loh. Jadi usia pensiun pada saat pinjaman itu harus lunas gitu loh. Dan pinjaman itu terserah mau pinjam 5, 10, 15, 20 bisa Pak. Itu kita fleksibel. Nanti ada cicilan berapa yang kita keluarkan. Cuman karena ini kan untuk meringankan nih. Kita buat 20 tahun. Yang seperti tadi saya bilang, 20 tahun tapi ngangsur tiap bulan ya, Pak. Bukan berjeda tiap bulan tunggu nanti dapat uang sertifikasi baru dibayar, itu tidak seperti itu. Bukan gitu maksud saya, Bu. Kan gini maksud saya tadi kan. Kata Ibu tadi kan bayar 10 juta. Habis bayar 10 juta, kemudian dapatlah nanti angsurannya selama 10 tahun. Ya. Nah, tapi bayar juga per bulan. Jadi mematokkan maksud saya ini berapakah umpamanya kita bayar 10 juta dalam satu bulan itu, Bu. Maksud saya itu. Ya, sebagai contoh lah, Bu. Boleh. Nanti lihat hitungkan coba, Pak. Berarti pinjamannya itu kan kalau kita bilang lah harga rumah 162 juta, Bapak bayar 12 juta deh kita bilang ya, Pak. Jadi pinjamannya 150 juta. 150 juta Bapak mau pinjam selama 10 tahun. Rencananya. Bentar ya Pak. Bentar ya Pak. 150 juta. Mana ini dia? Bentar Pak. Biar langsung hitungkan Pak. Jadi Bapak biar tahu untuk ininya. Iya Bu. Ya. Berapa pintu Pak Jul? Enggak loh Pak. Enggak baik Pak. Ini rencananya nampak ada mau ambil 2 pintu nih, satu untuk orang rumah, satu untuk siapa Pak Jul? Enggak. Per bulannya sekitar 1,5 Pak. 1.590.000 kalau pinjaman 150 juta. Gitu ya Bu ya. Begitulah contohnya Bu. Karena kan jangka waktunya 10 tahun tapi udah lunas ya Pak. Kalau tadi 1.050.000 itu kan untuk 20 tahun. Ya, kalau umpamanya Bu lewat dari 20 tahun Bu. Jadi angsurannya bisa rendah itu Bu, enggak? Enggak bisa Pak. Nanti banknya tutup Pak kalau udah lewat 20 tahun Pak. Oh gitu, iya. Maksimalnya 20 tahun Pak. Ketentuan banknya yang tidak bisa kita, karena kan ini pakai uang bank Pak, bukan uang Lia. Kalau Lia nggak ada uangnya Pak. Iya. Satu lagi lah Bu Lia. Iya Bapak. Kalau memang developer itu sudah punya lahan. Iya Pak. Tapi ketika guru-guru sama pengurus menengok, astagfirullahaladzim, lahannya jauh, tempat cakap orang bilang tempat jin buangan. Betul sekali. Lahannya masuk ke pelosok kali ya Pak. Nah, ini pengalaman juga. Developer sudah punya lahan 1 hektar. Ternyata ketika kita lacak, astagfirullah, lahannya Bu yang jauhan. Memang di Pai Bakung, tapi Pai Bakung masuk ke dalam, kata Edi Mulyana, tempat jin buang anak. Iya. Jadi kalau memang ada lahan kami cari, dapat 1 hektar, tanah padat, tanah ladang, milik rakyat, bukan tanah garapan, kami kan berusaha juga menyelamatkan kawan-kawan supaya mereka punya lahan. Kami kan di lahan lebar, dapat, misalnya di Desa Baru, atau di Desa Arskabu, atau di Semencirim, dapat 1 hektar. Berapalah berani bayar 1 meter? Maksudnya begitu Bu Lia, artinya kami bantu mencarikan tanah. Kira-kira gambaran harga tanah itu berapaan gitu? Karena kan kalau seperti di Batangkuis Bu, mau cari 1 hektar itu, saya kebetulan tinggal di Batangkuis. Dari tahun lalu nggak dapat Bu. Kalau mau cari 1 hektar, ada Bu 1 hektar, tapi di Tanjung Morawa, tapi harganya mahal sekali. Jadi mungkin ada nggak gambaran
gambaran dari developer itu kira-kira yang 1 hektar itu harganya berapaan supaya kita kan bisa ini kan bisa bantu gitu. Demikian, Bu. Di bawah 200. Oke. Cuman gini, Bapak-bapak juga tidak usah sanksi yang ini. Kalaupun kita ada lahan, tidak semena-mena harus kita bangun, ternyata di situ Bapak sama Ibu juga beli rumah dalam karung juga nggak seperti itu, Pak. Jadi ada lahan, mungkin kita diskusikan, ini loh lahannya, kita survei dulu. Kalau setuju, ini kita bangun. Jadi mungkin nanti developer lihat ada lahannya di sini. Lahannya dapat nih, yuk kita lihat bareng-bareng nih lokasinya di sini gimana gitu loh. Enggak juga langsung lokasi di sini tiba-tiba kita bangun, ya enggak lah, Pak. Ini kan rumah untuk selamanya kan, Pak, bukan sehari 2 hari, ya kan, Pak. Itu dia. Jadi kita sama-sama, yang penting kalau di sini sih antara kita aja mungkin komunikasi aja yang baik gitu ya, Pak. Itu aja. Satu lagi, Bu Lia. Baik, mungkin insya Allah semuanya lancar-lancar lah, Pak. Oke, Bu. Pertanyaan dari saya, Bu, untuk menyambung dari Ibu Pak Jupandi tadi, itu 10 tahun kan wajib selesai kata Ibu tadi. Iya, Pak. Pembayarannya tadi. Ini maaf cakap, Bu. Kalau manusia ini kan kita tak tahu, Bu, waktunya meninggal, Bu. Nah, itu putus selesai atau gimana, Bu? Ada yang nyambung pembayarannya atau gimana, Bu? Karena kan udah wajib, kalau katakan wajib harus, Bu. 10 tahun harus lunas. Nah, sebelum 10 tahun tadi, tinggal 2 tahun lagi, yang si konsumen ini atas nama ini meninggal gitu. Nah, itu putus pembayarannya atau dia ada yang melanjutkan lagi untuk si penjamin ya gitu, Bu? Iya. Ini kan dia suami istri, Bu. Ada nggak? Kalau ini Lia jawab langsung dengan nasabah Lia. Itu dia pinjam sebesar 1,8 miliar ya, Pak. 1,8 miliar dia pinjam. Dia baru akad kira-kira tanggal 1 Maret gitu loh, Pak. Iya. Tapi itu kan ada kriteria dia tidak sakit, tidak ini ya, Pak. Iya. Tanggal 15 dia kena musibah, Pak. Jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga, ketancap. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa lihat ada beritanya itu yang orang Polonia. Oh, iya Bu. Ada, Bu, ada. Ketancap, oke. Iya. Jadi yang 1,8 miliar itu pinjaman dia lunas, Pak. Oh, jadi putus ya, Bu, ya? Pinjaman dianggap lunas, ya? Sertifikat balik ke ahli waris. Tapi tergantung peminjamnya siapa ya, Pak. Jadi seandainya, maaf nih, Pak Taufik nih minjem nih. Jangan, Bu, jangan saya, Bu. Mudah-mudahan panjang itu, Pak. Ya. Sehat-sehat, Pak. Gitu loh. Udah saya aja, Bu. Nah, di tengah jalan ada apa-apa sama Bapak. Yang sehat-sehat lah, Pak, ya. Gitu loh. Karena Bapak yang debiturnya di bank, ini pinjaman dianggap lunas, tapi ini sertifikat kan tetap nama Bapak, tapi nanti yang mengambil sertifikat itu wajib ahli waris. Karena gitu udah ada, jadi kayak udah ada asuransi, ya Bu, ada asuransi perumahan. Asuransi jiwa. Ya. Karena di cover sesuai dengan sampai dengan waktu pinjaman. Berarti si penjamin nggak harus membayar ya, Bu, ya? Nggak lah, Pak. Enggak ya, berarti kalau debiturnya meninggal, penjamin tetap di pemutihan lah ya, sertifikat langsung keluar. Karena udah di kuburan, siapa yang membayar, Pak? Enggak, karena ini Pak, saya kan dulu mantan leasing, Pak. Saya paham. Iya. Betul. Jadi saya kan punya debitur juga, jadi unit mobil ini kan tabrakan. Nah, yang bawa ini kan supirnya, langsung si pengemudi. Nah, yang hidup itu kan si istrinya. Nah, si penjamin tadi harus melunaskan, Pak. Jadi di perumahan ini apa samakah di leasing? Jadi kalau tidak sama berarti mungkin saya bantu. Mungkin karena Pak Sampurno nggak pakai asuransi, ya Bu ya? Ada, Bu, ada Pak. Ada. Kita asuransi 1 tahun all risk. Gini Pak. Jadi, beda sih Pak. Kalau dia asuransi mobil itu kan hanya untuk kendaraan aja. Ada all risk, ada TLO. Kalau di rumah mungkin kita ada asuransi jiwanya, karena kan jangka waktu untuk kalau mobil itu kan hanya maksimal bisa 5 tahun, 3 tahun, jangka waktunya kan pendek Pak. Kalau rumah ini kan jangka waktunya panjang, satu. Yang kedua, rumah juga kan di cover dengan asuransi kebakaran nantinya. Ya, untuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran itu tetap di cover. Ya, kita nggak tahu, maksudnya nanti tetangga yang ini kenanya di kita. Otomatis kan bank juga nanti gini, pas dia nagih, aduh rumahku udah kebakar, aku nggak bisa tinggal juga, gimana mau bayar?
Berarti asuransi kebakaran itu untuk berarti membangun lagi, Pak. Berarti Bu Lia, Pak Sampurno tadi bukan asuransi jiwa, tapi asuransi kendaraan ya? Iya, betul. asuransi kendaraan, Pak. Iya, Dan juga kalau asuransi kendaraan, Pak, kalau kendaraannya rusak, ditabrak, baru. Tapi kalau orangnya mati, enggak. Nah, makanya itu, Pak. Jadi si konsumennya kan meninggal. Jadi kan si penjamin ada. Jadi harus melunasi. Nah, kalau di perumahan ini tadi, kalau di perumahan tadi harus dia pemutihan. Nah, itu yang bagi yang meninggal, Bu. Dan yang kedua pertanyaan saya, Bu. Ya, Pak. Jadi si konsumen ini dia cacat total. Jadi dia untuk penghalang mencari apa tadi rezeki tadi itu kan udah berkurang otomatis, Bu. Jadi itu gimana? Ada nggak pengurangan atau apa gimana? Ini cacatnya cacat total gitu loh, Bu. Asuransi cacat itu ya? Itu kalau asuransi gimana? cacat itu tidak termasuk, Pak. Cuma nanti kalau Bapak mau cover asuransi cacatnya, mungkin nanti ada tersendiri, bayar sendiri, Pak. Gitu loh, preminya bayar sendiri. Saat ini yang kita cover cuman asuransi jiwa. Gitu loh, Pak. Kalau nanti itu kan berarti kalau mungkin nanti ada asuransi cacat, ini cacat total, biasa sih seperti itu ya, Pak ya. Cacat total atau gimana itu mungkin nanti klausulanya Bapak bisa kita tambah klausulanya. Nanti kita berkomunikasi dengan asuransinya langsung untuk ditambahkan berapa premi ini ya, itu pribadi Bapak sih. Ataupun dikurangi tenornya gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, Pak Sampurno. Nanti Pak Sampurno bisa juga jadi apa nanti nih, konsultan juga, karena pengalaman beliau sering nagih-nagih. Itu dulu, Pak. Iya, dulu ya. Kebetulan, Bu, ini Bu contoh Pak Sampurno. Beliau ini, Bu, kalau di surat gaji itu, beliau itu sebagai guru honor, ada gajinya, Bu, di sekolah. Tapi beliau juga ada penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan. Jadi di luar gaji itu. Jadi kalau misalnya kayak Pak Sampurno ini, kami bisa menjamin lah. Tambah lagi istrinya, Bu, adalah pegawai di WISU, Bu, di apa misalnya di mana? Di fakultas WISU SM Raja. Jadi apa namanya ya, bisa kita ini kan lah kerjasama. Silakan Bapak dan Ibu. Ini kalau lihat tambahin ya, Pak. Kalau untuk suami istri mungkin ada yang bekerja atau sama, itu bisa dilampirkan. Jadi kita buat joint income. Bu, satu lagi pertanyaan saya, Bu. Terakhir, Bu ya, terakhir ya. Bu, ini kan terakhir, Bu. Itu kan kalau ada perkreditan kan Ibu kan harus ada cek backing kan, B-checking kan? Iya, Pak. B-checking itu kan kalau misalnya dia ada kredit di bank itu bisa lulus atau tidak, Bu? Ini contoh kreditan perumahan, Bu. Karena kalau dia ada otomatis kredit di bank, misalnya kredit kereta, Bu, belum lunas, dia nggak bisa dikasih. Contohnya kayak kami guru Akpai, nggak mungkin nggak dikasih, Bu ya. Pasti dikasih ya, Bu ya, insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Intinya belum memiliki rumah sih, Pak. Belum memiliki rumah. Ya itu saya jujur aja. Saya belum punya rumah, Bu. Masih nyewa saya di Medan. Tapi dikasih kan syukur alhamdulillah, Bu, kalau dibantu dengan Bu Lia. Ya, nanti makanya tolong Bapak lampirkan kan karena Ibu bekerja, jadi masukin ke joint income supaya bisa menghitung untuk cicilan yang lainnya masuk apa enggak, itu dia sih, Pak. Ya, makasih Bu Lia. Baik. Bapak dan Ibu silakan, mungkin ini sesi terakhir ya, karena kita juga sudah mendapatkan gambaran ya. Mungkin sesi terakhir Bapak Ibu silakan. Mudah-mudahan masih ada, silakan. Tentang administrasi, formulir pendaftaran itu siapa yang menyiapkan, dari Ibu Lia atau dari kami? Untuk formulir mungkin nanti gini, Pak. Kalau mungkin dari formulir dari Bapak dulu aja, karena kalau nanti Lia masukin untuk yang collect data KTP segala macam itu, mungkin nanti Bapak buat aja formnya ya, Pak. KTP atas nama siapa, lokasinya di mana. Ya, Pak, karena kan mungkin ini kan lokasi bersebar di mana, jadi biar lihat tahu mau lokasi di mana. Contoh format formulir sama Ibu Lia ada. Jadi ada, nanti boleh, nanti Lia kasihkan melalui Pak Haikal. Tapi Pak Ali nggak bisa ngambil lagi nih, karena udah punya rumah kan? Pak Ali dia udah perumahan Mandala, jadi nggak bisa dapat lagi Pak Ali. Itu yang kedua. Untuk anak bisa ya, Bu ya, Bu, untuk anak bisa ya, untuk anak Pak Ali kan bisa ya, tapi atas nama anaknya kan bisa. Bisa, meminjamnya nama anak lah, Pak, supaya dia bisa ini bisa, Pak.
Mungkin nanti gini, kalau umpamanya nanti ada yang kurang jelas atau apa, boleh dikomunikasikan nanti mungkin dia bisa Ya. komunikasi, maksudnya Bapak tampung, nanti kita Ya. diskusi gitu. Baik. Jadi Terima kasih. kredit berjalan 10 tahun, bulan 12 tahun ke-12 kami perkredit sama orang lain. Itu prosesnya di bank atau sama pengembang atau sama kami berdua saja? Bank dong Pak, kan Harus ke sertifikatnya di bank. Itu melanjutkan kredit namanya Pak Ali. Harus di bank dia. Pindah nama BBN. Yes. Tapi nama tetap nama yang pertama ya. Ya enggak, pasti harus balik nama Pak. Nama Bapak. Nama Biaya lagi, Bapak. biaya balik BBN nama. nama Bapak. Kena Iya. pajak lagi Pak. Iya, itu tergantung sama orang banknya Pak. Ya, saya kira Udah mungkin pernah ya, itu, Pak. mungkin ada Bapak dan Udah Ibu paham. sebelum kita baca kesimpulan ya. Silakan Bapak dan Ibu sesi terakhir. Pak Ikal, kita minta Pak Ikal. Oh ya, ya Pak Ikal, mungkin ada Pak tanggapan Pak. Silakan Pak. Iya, saya rasa kita kan masih merancang nih Pak. Jadi artinya dari pihak guru agama dengan pihak developer nanti kita akan ketemu lagi ketika apakah kita memilih lokasi yang baru atau lokasi yang sudah tersedia. Iya. Cuman dari gambaran sementara saya melihat memang harus ada kita ambil dulu lokasi yang tersedia Pak. Karena nanti kalau kita ambil lokasi baru ini pertanyaan makin banyak. Karena kan ini tanahnya bagaimana, ini bagaimana, akhirnya kita malah nggak nyaman untuk membangun satu ini, saya pikir begitu kan. Betul. Tapi itu kembali kepada kita, nanti kalaupun nanti misalnya ada lokasi tanahnya dan lain, tentunya ketika mau akad kredit, inilah yang menjadi dasar tanahnya, kita tinjau rame-rame, inilah yang kita kontrak dengan developer. Ya. Jadi saya pikir tinggal di poin itu nanti formulir tentunya nanti dari ketentuan-ketentuan KTP, KK dan lain-lain itu juga diisi nanti dengan Akpai dan nanti kita akan join mungkin dengan koperasi bagaimana kira-kira yang kita joinkan sambil yang terjelas dulu adalah bagaimana atau berapa yang ingin kita rekrut untuk membeli rumah baru ini Pak. Gitu. Iya betul. Kemudian yang berikutnya ini sekedar gambaran saja. Memang ini kan bahasanya rumah Jokowi kata orang Pak, atau rumah PUPR atau bahasanya begini. Subsidi ini kan memang masa periode presiden itu berbeda-beda. Dulu kalau honorer diangkat jadi PNS, sekarang enggak. Ketika ujian bagus dia diangkat jadi PNS. Pada saat ini secara analisis kebijakan negara, Kementerian PUPR itu menjadi anak kandung. Jadi untuk tol, untuk ibu kota negara dan lain-lain prioritas sekali kepada PUPR itu Pak. Jadi next kita tidak tahu apakah ini berlanjut program atau tidak. Ya, cuman saya melihatnya secara analisis budget keuangan negara ini lagi diprioritaskan. Betul. Gitu. Jadi saya pikir ini memang harus mungkin ini Pak, maaf Pak, ini tapi mungkin memang Pak program yang harus... maaf Pak, mungkin ini program yang 1 juta perumahan itu ya Pak, pemerintah 1 juta perumahan. Ya, ini semacam perumahan itu Pak. Jadi kan memang ini kejaran dari program-program rumah mewah, makanya kan yang kita joinkan dengan Bu Lia ini di rumah mewah yang orang akan membangun rumah subsidi gitu Pak. Karena kan itu ketentuan. Kalau yang selama ini dia disubkannya lagi rumah mewah ke rumah subsidi yang lain dengan pengembang lain itu biasanya lari Pak gitu. Makanya saya memang turunan dari rumah mewah yang Bu Lia ini dia dengan developer kemudian dia diamanahkanlah untuk melihatkan kondisi rumah subsidi karena mungkin pasar ownernya itu nggak pasar rumah subsidi kira-kira begitu nih ya Pak. Maksudnya artinya menjadi kemudahan lah bagi kita untuk mencari rumah yang rumah owner yang dengan rumah mewah gitu. Itu maksud saya joinnya. Jadi walaupun Bu Lia bahasanya turun kelas, tapi sebenarnya secara info Bu Lia cepat dapat dari developer rumah mewah begitu Pak. Nah, itu aja dari saya. Mungkin yang jelas dalam saya ini udah kedahuluan sebenarnya ini program saya untuk Majelis Pelayanan Sosial di Muhammadiyah Kota Medan. Hari Minggu ini akan saya launching nih Pak di Muhammadiyah. Rupanya disebengin dengan
Pak Ali gitu kan. Iya, Saya iya, bilang iya. wah ini kita harus berbagi lagi cerita. Iya. Makanya dalam hal ini nanti apabila ada hal yang agak tendensi miring rasanya, Bapak bisa dengar juga nanti dari Muhammadiyah karena kami hari Minggu akan launching ini Pak untuk warga Perserikatan Muhammadiyah begitu nih Pak. Jadi mudah-mudahan jadi kami akan turun dari lokasinya itu mana-mana yang akan menjadi prioritas untuk akad kredit nanti Pak gitu setelah dicek BI, checking BI. Ya, checking BI. Kan itu Pak. Ya, makasih Pak Ikal. Untuk Pak Ikal Pak, saya mau nanya buat Pak Ikal. Ya. Itu kata Bapak kan untuk lokasi kan satu lokasi dulu Pak. Itu lokasi itu apakah yang berdomisili di tempat gitu Pak? Misalnya saya berdomisili di Medan harus dapat di Medan misalnya. Ada domisilinya nanti yang lokasinya ada di Pakam, yang domisili Medan bisa ke Pakam, atau dia berdomisili tempat gitu Pak? Enggak, jadi lokasi itu ditentukan oleh Pak Ali nanti Agapai, artinya rekomendasi Agapai kemana, termasuk pilihan dari calon pembeli gitu Pak. Bukan sesuai KTP kita berdomisili di Medan harus dapat di lokasi Medan, enggak Pak? Pak. Pokoknya dipastikan dia belum punya rumah ya, Bu Lia kan? Iya Pak. Iya Pak. Sebagai masukan aja gini Pak, terserah nanti Bapak mau pilihnya di mana. Lokasi itu kan ada di beberapa lokasi. Ya, kalau yang untuk ready. Udah disebut tadi Binjai, kemudian Langkat, Tanjung Pakam, Batang Kuis, Deli Tua, sama Bandar Tiga. Cuman ini ada bocoran sedikit ya Pak. Ada Lia dapat lokasi satu developer di Bandar Setia. Lokasinya itu nggak jauh dari Benteng Hilir, mungkin ada yang beberapa yang tahu ya. Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf rata-rata yang Ibu sebut itu kira-kira penghuninya sudah berapa atau masih banyak peluang yang kosong atau Pak? Oh ya. Oke. Itu tadi sebenarnya begini Pak. Ya. Itu mau kami panjar untuk Muhammadiyah, tapi saya serahkan saja. Saya bilang kemarin dengan Lia, kalau memang apa ini rame nanti, udah mana aja dulu yang jelas untuk Bayi Pijanati aja nih Lia. Saya bilang begitu. Kalau begitu Pak Ikal, kami nanti minta data secepatnya dari Ibu Lia. Itu di Binjai nanti nama perumahannya apa, di mana posisinya, yang Tanjung Morawa, Pakam, Batang Kuis, kemudian Deli Tua, Hamparan Perak, kemudian Bandar Setia. Kami minta nanti datanya supaya kami bisa jadikan semacam ini Bu Pak, referensi untuk mengakumulasi potensi teman-teman ini di mana nantinya gitu. Untuk yang Pak Haikal tadi harapkan, mungkin untuk yang pertama ini, karena kan ini kan kebijakan negara ini kan bisa berubah. Jadi kita ambil yang jangka pendek dulu Pak ya. Yang sudah ada ini ya. Artinya kalaupun mau tanah kosong tadi nggak apa-apa Pak. Kalau memang BI checkingnya udah bersih juga misalnya 70 orang. Kalau misalnya juga ada potensi di beberapa kecamatan yang mereka itu potensial bisa cepat, itu juga opsinya bisa fleksibel Pak ya, bisa campuran. Berapa rumah minimal ya? Iya, betul. 80 ke 100 Pak. 80 Pak. Makanya dia bilang ini asli yang sangat bagus di Bandar Setia. Ini rumahnya belum dibangun. Khusus Bandar Setia ya Pak. Rumahnya belum dibangun, lahannya juga lahan matang. Itu tadinya dia mau bangun rumah harga 400 jutaan. Middle ya Pak, di middle. Tapi karena kemarin dia luasnya nggak banyak, hanya 90 unit. Jadi terbatas ya Pak. Dia mau bangun, lihat terserah. Kalau ini mau dibangun rumah harga 400, tapi kalau memang ada permintaannya banyak di sini, di Bandar Setia ini lokasinya nggak jauh dari kota Benteng Hilir itu loh Pak. Lokasinya bagus, tidak jauh, maksudnya dari dibandingkan jauh-jauh itu. Lihat gini, kenapa nggak ini cepet-cepet nih? Ini siapa cepet dia dapat nih ya Pak? Kita observasi ya Bu secepatnya ya. Maaf cakapnya ini siapa cepat dia dapat ini, nggak semuanya bisa tercover di Bandar Setia. Kalau perlu besok Pak Ali kita langsung survei ke lokasi Pak. Boleh, kalau memang mau. Makanya cuman tergantung si Pak Haikal, mohon maaf, ini kan tadinya untuk Muhammadiyah nih Pak. Pak Haikal kalau biasanya yang di Banjarbaru untuk apa Pak Haikal minta tolong. Karena Pak Haikal ya siapin satu yang di Batang Kuis. Pak Ali Bandar Setia maksudnya. Bandar Baru Pak Ali. Bandar Baru jauh kali Bapak main Bandar Baru ke Belas pagi ya Pak. Nampak kali dia sering sana deh. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, biar saya bacakan. Kalau masih ada silakan, tapi kalau tidak biar saya bacakan
beberapa catatan saya, nanti kemudian dibantu oleh Bu Eli ya, Bu Eli. Halo Bu Eli. Iya Pak. Nanti ini Iya, Pak. saya bacakan Bu kesimpulannya. Nanti kalau ada yang belum saya ungkap, Ibu mohon bantu ditambahkan ya Bu ya. Oke. Iya Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia, Pak Haikal, Pak Ali, dan teman-teman dari daerah. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Untuk sementara ini saya bacakan dulu ya Bu ya. Nanti tolong di akhir kesimpulan tolong diralat kalau ada yang salah ini Bu ya. Salah penyebutan, salah menangkap. Jadi saya akan mereview. Beberapa catatan saya bahwa ini adalah program yang merupakan program pemerintah tapi dilakukan oleh beberapa pengembang ya yang dikoordinir oleh Bu Lia. Kemudian Bapak dan Ibu, ini perumahan ini modelnya ada yang sudah siap ya, artinya sudah siap itu lahannya sudah ada, tetapi kita mengikut semangat. Yang kedua, kita masih diberi peluang untuk membuka perumahan baru, tapi itu harus kriterianya harus kita penuhi tadi, misalnya ada 80 ya, minimal 80. Kemudian yang berikutnya adalah ini kita ini diminta nanti membayar DP itu sekitar 1, berapa tadi 1,7 ya, 1,7 juta itu untuk biaya-biaya administrasi dan segala macam. Lalu setelah itu kita langsung dapat dapat katakanlah rumah ya dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Nah lalu cicilannya itu kalau dia perjanjiannya itu sebelum April itu masih sekitar 980.000 ya. Ini memang saya lihat memang gambarannya seperti ini, 980.000 sebelum April. Tapi kalau sesudah April itu akan naik Bapak Ibu menjadi sekitar kalau tidak salah tadi 1.050.000 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait dengan model perumahan, apakah dia bara atau dia dua rumah pisah, itu nanti teknis di lapangan. Tapi kita berharap nanti bisa dia dua rumah pisah. Kemudian Bapak dan Ibu, tipenya adalah tipe 36. Jadi bisa 6x12, bisa 6x11. Kemudian perumahan ini Bapak Ibu diperuntukkan kepada yang belum yang belum sama sekali punya rumah. Dan kemudian terkait persyaratan itu Bapak Ibu memiliki KTP dan NPWP. Dan mungkin nanti kami mohon kepada Bu Lia kirim ke kami, itu persyaratan itu kan biasanya sudah ada, nanti kami buat Google Form, karena kami akan mendata ulang para peserta yang serius ya. Nah, oleh karena itu nanti kami berharap dari Bu Lia, itu data di Binjai itu di mana, di Langkat di mana, Tanjung Morawa di mana, kemudian Pakan Kota di mana, Batang Kuis di mana, Bandar Setia di mana, Deli Tua di mana, Hamparan Perak di mana. Nah, itu nanti akan menjadi kami akan sosialisasikan dan kami akan kumpul data-data tahap berikutnya dari teman-teman. Jadi dari situ nanti kami bisa melihat potensinya, Bu. Misalnya kalau misalnya kayak Bandar Setia gitu kan, teman-teman yang di daerah itu nanti dalam waktu 3 atau 7 hari ini potensinya ada misalnya 80 orang kan, kita bisa langsung eksekusi kan, artinya persyarat administrasinya nanti di minggu kedua gitu, karena kita dikejar waktu, karena jangan sampai nanti diambil oleh Muhammadiyah kan begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Haikal. Kemudian Bapak dan Ibu, ini perumahan ini itu akan dibangun biasanya 3-4 bulan, tetapi nanti teknis kalau terjadi misalnya di luar di luar perjanjian itu nanti kita lihatlah naskahnya ya. Kita nanti akan pasti kami dari AKPAI pasti akan analisis itu naskah perjanjian itu bagaimana bentuknya. Nanti itu bisa kita bisa kita diskusikan. Saya kira itu dari saya. Sebelum mungkin nanti dari Bu Lia ada yang mau direvisi, saya minta ke Bu Eli, Bu. Mungkin ada catatan yang perlu direview, Bu. Silakan Bu Eli. Ya Pak, sedikit saya tambahi untuk syaratnya itu fotokopi KTP, KK, NPWP, sama surat nikah. Kemudian syarat yang belum disebutkan juga penghasilan di bawah 8 juta. Gitu. Kemudian setelah nanti misalnya sudah terjadi akad, itu wajib ditinggali atau ditempati. Yes. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Eli. Saya mohon ke
Bu Lia untuk apakan review kami tadi itu, apakah memang seperti itu, Bu? Tambahan aja Pak, untuk Bu Eli mohon ditambah ya Pak, Ibu, untuk syaratnya KTP suami istri, kartu keluarga, NPWP, surat nikah ya Bu. Oh iya, surat nikah. Surat nikah, penghasilan 8 juta. rekening KIR yang payroll. Apa itu, Bu? Jadi gini, mungkin dari Bapak Ibu untuk sertifikasi itu kan langsung ditransfer ke rekening ya Pak? Iya. Nah, itu nanti kita minta untuk sertifikasinya dimasukkan, minta rekeningnya. Maaf Bu, istilahnya tadi apa Bu? Rekening apa Bu? Rekening payroll Pak. Oh. Jadi rekening penggajian. Oh ya. Mungkin ada yang kalau PNS, mungkin yang udah PNS mungkin gaji ditransfer dari ke Bank Sumut ya Pak ya, kalau guru ya. Kemudian ini Bu harus yang sudah menikah ya Bu ya? Enggak, yang belum menikah boleh Pak. Oh iya. Enggak masalah. Ya, gaji ke Bank Sumut Bu. Iya ya. Kemudian rekening tabungan ya Pak, rekening payroll itu tadi, sama surat keterangan bekerja Pak, surat keterangan mengajar di mana. Iya. Sama kalau umpamanya memang PNS, SK-nya tolong difotokopi. Iya. Itu aja. SK, NPWP, udah itu aja sih Pak. Ya, oke. Saya Bu, kira kalau bila misalnya ini Bu tidak ada ini sertifikasi, gimana itu Bu? Nggak cantumkan nggak apa-apa kan Bu? Kan kita belum ada sertifikasi. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bu. Ada sertifikasi gimana itu Pak? Ya bagus. Kalau ada sertifikasi ya bagus. Enggak, kalau ada sertifikasi NPWP nggak ada juga. Pak, NPWP nanti menyusul Pak. Setelah nanti kita BI checking apa, NPWP setelah disujun kredit, kita bisa nanti baru kita buat. Iya, NPWP gampang itu Pak Jul Padri. Nanti kita fasilitasi. Kita tinggal online aja. Iya, itu gampang. Itu teknis, itu administrasi. Ya. Karena tidak ada persyaratan yang ini kan. Saya kira Bapak dan Ibu, Pak Ali, Pak Haikal, Bu Lia dan teman-teman, saya kira cukup ya. Kami dari DPW, atas nama DPW mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kami akan bisa menindaklanjuti selambat-lambatnya 7 hari setelah Zoom ini, supaya kita bisa memastikan kepastian program ini. Dan kami berharap sekali Bapak dan Ibu ini bisa menjadi model nanti di Sumatera Utara dan juga bagi provinsi-provinsi lain nantinya. Demikian saja Bapak dan Ibu, saya sebagai host juga sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Permisi